Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tri Handoko, saya dari Universitas Islam Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, prodi saya adalah Kriminologi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang teori ketegangan umum dan kejahatan kerak putih oleh Robert Agnew, Nicole Liverpocchio, dan Francis Tekulin. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang kejahatan teori ketegangan umum, saya akan membahas tentang kejahatan kerah putih atau garis besarnya. Nah, kejahatan kerah putih disebut juga white collar crime. Konsep tentang white collar crime dikembangkan oleh Fatherland sebagai sebuah bentuk kritik terhadap teori-teori kriminologi yang mencoba menjelaskan suatu kejahatan berdasarkan pada struktur sosial dan tingkat ekonomi. Nah, masuk ke teorinya, teori ketegangan umum. Teori ketegangan umum mendefinisikan kejahatan kerah putih sebagai pelanggaran ekonomi yang dilakukan melalui beberapa kombinasi penipuan atau kolusi. Pendefinisian teori jenis ini biasanya menemukan bahwa kejahatan kerah putih ini dilakukan oleh pelaku kulit putih kerahasiaan yang rata-rata memiliki status yang lebih tinggi daripada pelaku kejahatan di jalanan. Nah, pelanggaran organisasi dipandang sebagai subkategori kerah putih kejahatan dan dibedakan oleh fakta bahwa kejahatan itu dilakukan setidaknya untuk melayani tujuan organisasi dan itu terjadi pada dalam konteks organisasi. Nah, hambatan tujuan ekonomi. Beberapa peneliti telah meneliti motif dari kejahatan kerah putih ini. Beberapa dari pelanggar ini menyatakan bahwa mereka termotivasi oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan finansial yang lebih. Sedangkan beberapa peneliti yang meneliti kejahatan korporasi seringkali menemukan kejahatan seperti itu terkait karena masalah keuangan. Nah, pemblokiran sasaran dan berbagai jenis kejahatan kerah putih. Pencapaian kekayaan dengan sendirinya dapat mendorong pengejaran tujuan yang luhur karena kebutuhan dasar terpenuhinya dan kekuatan yang terkait dengan kekayaan mengarah pada peningkatan ekspektasi. Akhirnya, ciri-ciri kepribadian tertentu dapat membuat individu menetapkan tujuan yang tidak realistis. Hal ini terjadi pada individu yang memiliki keinginan untuk mengontrol yang tinggi. Nah, orang-orang seperti itu melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri dan percaya bahwa mereka dapat mengendalikan segala sesuatu di sekitar mereka yang sering membuat mereka mengembangkan harapan yang tidak realistis. Nah, kehilangan uang, kepemilikan, layanan yang sebenarnya atau terancam, dan presentasi aktual atau terancam dari rangsangan negatif terkait masalah ekonomi. Nah, jenis ketegangan ini dikatakan sangat kondusif untuk kejahatan karena sering melibatkan kesulitan yang sedang berlangsung dan perubahan besar dalam gaya hidup yang lebih sulit untuk diabaikan atau didefinisikan daripada ketidakmampuan untuk mencapai tujuan ekonomi. Nah, dalam salah satu studi terbaik di bidang ini, Deli menemukan bahwa kebutuhan keuangan untuk diri mereka sendiri atau keluarga mereka adalah motif paling umum untuk menyinggung di antara sampel kejahatan kerah putih yang dihukum. Nah, masalah ekonomi dan berbagai jenis kejahatan kerah putih. Seperti sebelumnya, dapat dikatakan bahwa beberapa pelaku kerah putih berasal dari kelas bawah dan secara rutin mengalami masalah ekonomi. Dalam penelitian ini, Langgo dan Bukiro di tahun 2007 menemukan bahwa pelaku kerah putih kelas bawah sebenarnya lebih cenderung melaporkan motivasi keuangan mereka seperti kesulitan ekonomi karena pelanggaran mereka. Nah, individu kelas yang lebih tinggi juga tidak kebal terhadap krisis keuangan yang disebabkan oleh hal-hal seperti masalah kesehatan utama, kemerosotan ekonomi, dan pengangguran. Yaitu menurut Fox dan Gary di tahun 1998. Nah, sering dengan keinginan untuk menjadi kaya raya, muncullah keinginan untuk membuktikan diri dengan memenangkan perjuangan kompetitif yang memainkan peran penting dalam sistem ekonomi kita. Nah, biaya yang dipersepsikan rendah dan manfaat kejahatan yang tinggi. Persepsi tentang biaya dan manfaat kejahatan kerah putih kemungkinan besar berpengaruh dibatasi oleh karakteristik individu, organisasi, dan sosial tertentu. Itu menurut Keliranan Yeager di tahun 1980 dan Monacan dan Quinn di tahun 2006. Untuk memberikan beberapa contoh, yang pertama, menyarankan bahwa sementara individu kelas yang lebih tinggi memiliki lebih banyak kerugian dengan terlibat dalam kejahatan. Mereka mungkin percaya bahwa mereka lebih mampu melawan sanksi tersebut upaya upaya orang lain, terutama upaya lembaga pemerintahan. Yang kedua adalah individu yang bekerja di organisasi yang besar dan sangat beragam
mungkin percaya bahwa kemungkinan itu sanksi lebih rendah karena lebih sulit untuk memantau perilaku karyawan di organisasi semacam itu. Yang ketiga, pengurus atau pekerja di beberapa organisasi mungkin lebih toleran terhadap kejahatan kerah putih. Faktanya, mereka dapat mendorong dan menghargai kejahatan dalam keadaan tertentu. Yang keempat, pelanggaran kerah putih kurang dikenakan sanksi hukum selama waktu-waktu tertentu dan di tempat-tempat tertentu. Laki-laki yang menguntungkan kejahatan atau asosiasi kerah putih dan kriminal lainnya. Nah, mengatasi kejahatan kerah putih juga lebih mungkin terjadi ketika individu juga bergaul dengan orang yang terlibat dan mendukung kejahatan semacam itu. Nah, teori renggangan umum memiliki banyak kontribusi untuk memahami kejahatan kerah putih. Nah, termasuk yang pertama, kejahatan pekerjaan oleh individu kelas yang lebih tinggi. Yang kedua, ekonomi tertentu pelanggaran seperti penipuan, penggelapan, yang sering dilakukan oleh orang yang lebih rendah kelas individu. Terus yang ketiga, kejahatan perusahaan dan itu yang terakhir dan ada kata-kata dari motivasi. Kata-kata sedikit motivasi dan ini berkaitan dengan white collar crime dan itu white collar crime berkaitan dengan gaya hidup atau ekonomi kita. Nah, ini kata-kata dari Les Hartono alias Cak Lontong, itu adalah komedian. Nah, kata-katanya seperti ini. Miskin itu berbeda dengan kesederhanaan, dengan sederhana. Karena miskin itu kondisi hidup, sedangkan sederhana adalah gaya hidup. Nah, cukup sampai di sini presentasi saya. Saya Trihandoko, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.